8 tahun sudah, muda-mudi Babakan Madang, Kabupaten Bogor, memiliki wadah edukasi isu remaja yang merupakan turunan program generasi berencana genre bernama Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR Ceria Sentul. Para remaja SMP dan SMA yang dianggap mampu menyebarkan informasi dan memberikan pengaruh baik kepada kawan sebaya mereka di sekolah masuk dalam proses seleksi untuk kemudian bergabung dalam wadah ini. PIKR berganti kepengurusan setiap 2 tahun, dan di tahun 2021 ini, PIKR Ceria Sentul telah diampu oleh generasi keempat. Pertama, kita pastikan dia komitmen untuk benar-benar menjadi pengurus PIKR Ceria Sentul. Setelah itu, yang kedua baru pengetahuan dia terkait keremajaan, terkait bagaimana sih dia bisa mengajak teman-temannya untuk bisa menjadi remaja yang hidup positif. Kalau untuk pengurus saat ini kita ngambil 45 orang, dari hasil seleksi yang banyak yang daftar, kita ambil 45 orang. Namun untuk anggota, kita anggap semua remaja yang ada di Babakan Madang, khususnya di Sentul ini, itu dianggap semua adalah anggota PIKR Remaja Ceria Sentul. Namun untuk pengurusnya kita ada 45 aja. Dari 3 isu utama yang disasar generasi berencana, PIKR Ceria Sentul menyoroti isu utama tentang usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini di wilayah Kecamatan Babakan Madang. Dalam kampanyenya, PIKR Ceria Sentul menyebut usia ideal pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sayangnya menurut riset Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2017, baru setengah dari remaja Babakan Madang yang mempunyai pengetahuan soal pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Riset yang sama menyimpulkan bahwa lebih sedikit lagi remaja yang memiliki rencana kehidupan berkeluarga yang baik. Angkanya hanya sebesar 3,6%. Ya, pernikahan dini di Babakan Madang ini yang pertama memang culture-nya ada istilah nikah muda itu nanti akan awet muda. Kemudian di agama juga daripada nanti berjinah mendingan dinikahkan. Informasi-informasi kolot seperti itu masih tertanam di benak-benak warga sini, sehingga kita memang harus bekerja keras untuk mengedukasi bahwa nikah dini itu tidak dianjurkan karena nanti akan ada dampak di kesehatan, psikologisnya juga untuk mereka yang nikah muda. Wadah bagi remaja ini menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Hari Libur Nasional dan Hari Besar Keagamaan biasa dirayakan untuk berkumpul bersama yang tentu saat pandemi seperti saat ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Peringatan Hari AIDS Internasional misalnya dijadikan sebagai momentum untuk memberikan pendidikan seks, termasuk tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan narkoba. Selain narasumber profesional seperti dokter dan penyuluh anti narkoba dari Badan Narkotika Nasional setempat, ada pula para pendidik sebaya yang menularkan semangat belajar isu-isu remaja. PIKR menjadi area belajar sekaligus mengembangkan diri. Tak selesai pada isu terpenting saja, 3 ancaman dasar remaja teriak KRR saja, namun juga terus mendorong anak muda yang terlibat untuk berkreasi dan menunjukkan eksistensi. Yang pertama itu pasti pertemanan lebih banyak ya. Dan yang kedua itu aku belajar juga mengasah public speaking. Ya kita kan belajar public speaking kan penting banget ya untuk nanti kerja juga. Terus aku juga dapat pemahaman tentang merencanakan masa depan, Kak. Nah, dari situ aku mulai merencanakan, oh habis dari sini aku ingin kuliah di sini, terus aku ingin terjun ke masyarakat, terus aku ingin melakukan hal ini, A, B, C, terus aku juga punya planning untuk kesehatan. Responnya sendiri mungkin banyak beberapa argumen ya. Ada yang memang benar-benar support, ada yang benar-benar mungkin lebih ke merasa dirinya emang ada di posisi itu. Pas kita ke edukasi mungkin dia merasa sadar diri, dan akhirnya alhamdulillah banyak sekali dari pihak-pihak sekolah itu yang gabung di PIKR ini.
Dan kebanyakan sekitar 50% atau 60% dari anggota PIK-R itu dari pihak sekolah, dari anggota-anggota sekolah, yang mana dari pihak pendidikan juga, kayak gitu Mbak. Jika berhasil melalui triad KRR yang berarti tidak melakukan seks pranikah, tidak menikah dini, dan tidak mengonsumsi narkoba, anak muda diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk menjalani 5 transisi kehidupan dengan baik. 3 tahap pertama didorong oleh PIK-R adalah mengenyam pendidikan tinggi, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan berkeluarga secara terencana. Setelah itu mereka akan menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mereka kontribusi buat masyarakat, gotong royong dan lain-lain. Setelah mereka yang 4 ini dilaksanakan, mereka tinggal melakukan hidup sehat. Gitu. Jadi melakukan kampanye triad KRR, kemudian harapannya bisa melewati 5 transisi kehidupan, dan goals-nya adalah mereka bisa menyiapkan kehidupan keluarga bagi remaja. Pentingnya PIK-R sebagai wadah pengembangan diri remaja seiring sejalan dengan pentingnya peran aktor penggerak di dalamnya. Duta Genre menjadi model panutan bagi anak muda untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan di PIK-R. Mereka juga menyebarkan pesan, anak muda bisa. Konselor sebaya lain lagi jalannya. Mereka membuka diri sebagai tempat bercerita, berbagi pengalaman, dan memberikan saran kepada remaja sesama.